Penuntut umum? Bisa. Bisa dimulai para penasihat hukum. Siap Yang Mulia. Oke. Minta tuh nanti ya. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 55 Pitsus TPK 2023 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tolong pegang mic-nya Pak Johnny. Saudara sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Sehat ya, oke. Persidangan ini kita lanjutkan ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah memberikan kesempatan kepada penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada minggu yang lalu. Sudah siap dengan keberatannya? Siap Yang Mulia. Siap. Ya. Kalau bisa dibagikan dulu Pak. Silakan dibagikan dulu. Flash disk kalau ada tolong disampaikan biar membantu majelis hakim untuk ya. Yang aslinya mana Pak? Semua asli. Oh, semua asli. Oke. Tolong kasih udah pegang Pak. Sudah. Oke. Barangkali yang dibacakan adalah hal-hal yang kira-kira pokoknya Pak. Kalau ada aturan perundang-undangan barangkali bacakan, dianggap dibaca, gitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, silakan. Ya. Nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 55 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta 4 Juli 2023. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor 55 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate, sesuai dengan hak yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bersama ini kami mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 24 tanggal 16 Juni 2023. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya yang senantiasa menaungi kita semua sehingga dapat menghadiri persidangan hari ini. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membacakan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Sebelum kami menguraikan nota keberatan kami ini, pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan kepada yang terhormat saudara penuntut umum bahwa nota keberatan atau eksepsi ini kami ajukan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya yang kami yakini adalah sama dengan kami, yaitu untuk mencari keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, nota keberatan ini harus kami ajukan karena setelah kami membaca dan mempelajari dengan seksama surat dakwaan penuntut umum, kami berpendapat surat dakwaan aku tidak memenuhi persyaratan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 143 ayat 2 huruf B. Padahal surat dakwaan memegang posisi yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena merupakan dasar pemeriksaan di muka pengadilan. Tuntutan pidana bagi terdakwa, tuntutan pidana bagi penuntut umum, pembelaan bagi terdakwa atau penasihat hukum, menjatuhkan putusan bagi hakim. Selain itu, alasan kami merasa harus mengajukan nota keberatan ini adalah karena kami melihat bahwa hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan. Padahal secara hukum, surat dakwaan harus didasarkan pada hasil penyidikan sebagaimana dapat disimpulkan pada ketentuan 140 ayat 1 KUHP yang mengatur dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan. Keharusan bahwa surat dakwaan itu harus didasarkan pada hasil penyidikan juga disampaikan pada doktrin antara lain. 1. Profesor Akarim Nasution SH
yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang ternyata cukup bukti terdakwa dapat jatuhi hukuman. Dan yang kedua, pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami khawatir apabila terdakwa tidak menggunakan haknya untuk meluruskan fakta-fakta yang tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang sudah memasuki materi pokok perkara, persidangan yang mulia ini pun dapat tersesat berpandangan bahwa terdakwa sudah bersalah dan pendulum keadilan tidak lagi berdiri tegak di tengah, namun condong menghukum terdakwa. Karena bukankah dengan mendengar dakwaan penuntut umum, persidangan ini dapat tersesat dan berkesimpulan, sementara bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar, kuat non. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan keberatan dan tanggapan sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga pendulum keadilan seimbang berdiri tegak, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam proses peradilan dalam persidangan pengadilan ini dapat berjalan dengan seimbang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, asas equality before the law, persamaan hak di hadapan hukum, atau dengan kata lain, kita semua berharap akan terjadi persidangan yang adil, fair trial. Dalam kesempatan ini kami juga sangat berharap agar dalam repliknya nanti penuntut umum tidak menanggapi nota keberatan kami ini dengan hanya mengatakan nota keberatan kami ini sudah memasuki materi pokok perkara, karena sangatlah tidak adil dan tidak fair dan tidak berimbang apabila penuntut umum diberikan kebebasan mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan kami dibatasi hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formal. Bukankah kita semua berharap sidang ini berjalan tidak memihak, berimbang, adil, dan fair? Oleh sebab itu kami minta dan berharap penuntut umum dalam tanggapannya atas nota keberatan kami ini dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas seluruh isi nota keberatan kami ini, termasuk hal-hal yang menurut penuntut umum sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Kalaupun penuntut umum berpendapat bahwa nota keberatan kami ini sudah menyangkut materi pokok perkara, kami ulangi, menyangkut materi pokok perkara seyogyanya demi keadilan, penuntut umum tetap menjawab seluruh isi nota keberatan kami demi menghasilkan produk hukum yang baik. Dengan kata lain, keadilan dapat ditegakkan dalam persidangan yang mulia ini. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang mulia, melihat berita-berita yang telah beredar terkait perkara yang menjerat terdakwa, apalagi setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kami percaya banyak orang, kalau tidak mau disebut hampir semua orang, terpengaruh dengan adanya berita-berita tersebut dan cenderung menganggap terdakwa seseorang yang bersalah dan sepatutnya dihukum seberat-beratnya dan melupakan asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesimpulan yang keliru dari berbagai pihak, termasuk persidangan yang mulia ini, dan untuk mengembalikan posisi harkat dan martabat terdakwa, izinkan kami untuk menyampaikan sekilas mengenai latar belakang pengadaan BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun anggaran 2021-2022. Selanjutnya akan disebut penyediaan BTS 4G yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Akuo. Besar harapan kami dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini, antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif, telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara, apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran
atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, yaitu rapat terbatas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.09 waktu Indonesia Barat melalui video conference. Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat intern kabinet nomor 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, yang mana terdapat arahan dari Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kemudian rapat terbatas kabinet pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 13.36 waktu Indonesia Barat melalui video conference. Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas nomor R0108 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035, yang mana terdapat arahan dari Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan oleh investasi, swasta maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional. Berikutnya, rapat intern kabinet pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 10.57 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana termuat dalam risalah intern rapat nomor R0179 tentang penajaman program atau kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Information and Communication Technology (ICT), yang mana dalam rapat tersebut Presiden menjelaskan bahwa 1. Berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan Menkeu, terdapat penambahan ruang fiskal sebesar 179 triliun karena adanya kenaikan defisit APBN tersebut. Dari angka tersebut, 38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan 9 triliun untuk kesehatan. Hal tersebut berarti masih terdapat ruang fiskal sebesar 131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya diperbolehkan digunakan untuk 3 hal yang memberikan return cepat, yaitu 1. Urusan yang berkaitan dengan pangan, 2. Urusan yang berkaitan dengan kawasan industri, 3. Urusan yang berkaitan dengan ICT. Kedua, berkaitan dengan ICT, Menteri Komunikasi dan Informatika agar memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara BTS maupun fiber optik bawah laut, pihak yang mengerjakan, swasta atau pemerintah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT. Ketiga, para pemimpin kementerian atau lembaga agar menyelesaikan gambaran dan perkiraan anggaran untuk 2021 pada minggu ini, dalam kurung Minggu 4 Juli 2020 sampai Minggu 1 Agustus 2020. Hal tersebut penting karena pemerintah akan menyampaikan mengenai rencana APBN tahun 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020, sehingga waktu yang tersisa saat ini sangat pendek. Rapat internal kabinet pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat internal nomor R0130 tentang tindak lanjut transformasi digital dalam kurung peta jalan Indonesia Digital 2021-2024, yang mana terdapat arahan dari Presiden RI bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan pemerintah. Berikutnya, rapat terbatas kabinet tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11.24 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas kabinet nomor R0140 tentang percepatan transformasi digital, di mana Presiden memberi arahan untuk penyelesaian infrastruktur jaringan Information and Communication Technology (ICT), yakni pembangunan BTS di
9.113 desa atau kelurahan dengan 1 BTS per desa atau kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa terkait pengadaan atau pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022 termasuk namun tidak terbatas mengenai peningkatan target pembangunan jumlah BTS menjadi 7.904 BTS bukanlah inisiatif atau keinginan terdakwa, dan secara keseluruhan seluruh persyaratan untuk kegiatan pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam rencana kerja anggaran RKA-KL Kemenkominfo dan telah direview oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Mengenai ketentuan pasal tentang dakwaan tidak kami bacakan yang mulia. Kami langsung ke halaman 7 yang mulia. Dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat dalam menetapkan peraturan yang dilanggar. 1. Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 64 sampai dengan halaman 66 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai perbuatan material pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 64 sampai dengan halaman 66 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar. Bahwa atas perbuatan-perbuatan material tersebut, penuntut umum kemudian menyatakan bahwa terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan karena melanggar berbagai ketentuan hukum, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 05/2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Sebagaimana dapat dilihat pada surat dakwaan pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 dan halaman 53 sampai dengan halaman 58 pada dakwaan primer dan pada halaman 66 dan halaman 116 sampai dengan halaman 121 pada dakwaan subsidiar. 3. Bahwa terkait dengan dakwaan penuntut umum tersebut, pertama kami akan membahas mengenai ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari dakwaan tersebut. Ketidakjelasan dari dakwaan adalah nyata dan terang karena penuntut umum tidak menguraikan secara detail mengenai siapa di antara terdakwa serta Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang melakukan perbuatan melawan hukum, apa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan ketentuan hukum mana yang dilanggar atas perbuatan tersebut. Penuntut umum tidak bisa begitu saja menyatakan terdakwa bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan bersama-sama telah melanggar 7 ketentuan hukum yang disebutkan oleh penuntut umum, mengingat a. Sebagaimana telah diuraikan sendiri oleh penuntut umum, terdakwa dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda dalam perkara pengadaan BTS 4G, yaitu terdakwa selaku Menkominfo berkedudukan sebagai pengguna anggaran. Anang Ahmad Latif adalah Direktur Utama Bakti sekaligus kuasa pengguna anggaran, sementara yang lainnya adalah pihak swasta. Perbedaan kedudukan hukum ini memiliki implikasi bahwa terdakwa serta Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing memiliki hak, kewenangan, tugas dan fungsi yang berbeda-beda
dalam proses pengadaan BTS 4G. Oleh karenanya tidaklah mungkin dilakukan generalisasi sebagaimana dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan atau bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dan semuanya bersama-sama melanggar seluruh ketentuan hukum yang disebutkan oleh penuntut umum. Keharusan penuntut umum untuk menguraikan masing-masing perbuatan, kemudian menyebutkan dengan jelas siapa pembuat atau pelakunya, dan kemudian menguraikan peraturan hukum mana yang dilanggar secara spesifik oleh si pembuat atau pelakunya merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan surat dakwaan. Dalam perkara akuo, sebagai akibat dari tidak adanya penguraian yang jelas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdakwa kesulitan untuk melakukan pembelaan diri karena terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti mengenai ketentuan hukum yang mana sebenarnya dianggap telah dilanggar oleh terdakwa. Karena sangatlah membingungkan bagi terdakwa yang dalam pengadaan BTS 4G berkedudukan sebagai pengguna anggaran, namun didakwa melanggar ketentuan hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Perpres nomor 16 2018 dan peraturan LKPP nomor 9 2018. Padahal sebagaimana diakui sendiri oleh penuntut umum dalam dakwaannya bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran telah menunjuk Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti selaku kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan BTS 4G, sehingga seharusnya tanggung jawab formil dan material tidak ada lagi pada terdakwa selaku pengguna anggaran, melainkan pada kuasa pengguna anggaran. B. Bahwa 7 ketentuan hukum yang dianggap dilanggar oleh terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing memuat norma hukum yang berbeda dan pengaturannya ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda. Mengingat 7 ketentuan hukum yang dinyatakan oleh penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan memiliki norma hukum dan pengaturannya ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda-beda, maka adalah terang dan tidak terbantahkan bahwa penuntut umum tidak boleh melakukan generalisasi bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah bersama-sama melanggar 7 ketentuan hukum tersebut. Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang lengkap menurut pendapat M. Yahya Harahap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsur objektifnya dan unsur-unsur subjektifnya. Unsur objektif yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sementara unsur subjektif yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang menurut hukum. Oleh karenanya, penerapan suatu ketentuan hukum terhadap seorang terdakwa juga harus memperhatikan masalah pertanggungjawaban hukum terdakwa tersebut. Penuntut umum tidak dapat begitu saja menyatakan terdakwa melanggar peraturan yang tidak berlaku bagi terdakwa. Contohnya adalah dalam hal ini adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang apabila mengacu kepada pasal 1 maka dapat dilihat bahwa subjek hukum yang dituju dari undang-undang ini hanya lembaga atau pejabat penyelenggara negara, sehingga tidak mungkin pihak-pihak swasta yang terkait dengan perkara terdakwa seperti Galumbang, Windy Purnama dan lainnya didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagaimana dilakukan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah tegas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa surat dakwaan penuntut umum yang tidak menguraikan dengan detail mengenai masing-masing perbuatan, dengan siapa pembuat atau pelakunya, dan peraturan hukum mana yang dilanggar secara spesifik oleh si pembuat atau pelakunya adalah dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap. 4. Bahwa ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun dakwaan merupakan ketidakcermatan yang sangat fatal, yang seharusnya menjadi alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan oleh karenanya tidak dapat diterima. Karena penuntut umum telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya in casu terhadap diri maupun perbuatan terdakwa, yang dapat kami uraikan sebagai berikut. A. Bahwa penuntut umum telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan terdakwa melanggar ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan dikutip sendiri oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara memuat rumusan sebagai berikut.
Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kemudian dalam uraian surat dakwaan, yaitu untuk dakwaan pertama pada halaman 9 dan uraian dakwaan kedua pada halaman 71-72, penuntut umum menguraikan struktur organisasi pelaksanaan pengadaan BTS sebagai berikut. Kuasa pengguna anggaran Anang Ahmad Latif STMSC berdasarkan surat keputusan Menteri Kominfo nomor 695 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Pejabat pembuat komitmen Elvano Hatorangan STMT berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran bakti nomor 1 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar Puji Lestari ST berdasarkan surat keputusan Menteri Kominfo nomor 695 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya dibacakan oleh rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Dengan demikian adalah jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada satupun alasan dan dasar hukum untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam pengadaan BTS 4G. Karena merupakan fakta hukum yang diakui sendiri oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya bahwa 1. Terdakwa dalam pengadaan BTS 4G berkedudukan sebagai pengguna anggaran yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Yang kedua, penuntut umum sendiri dalam uraian dakwaannya tidak ada satupun yang mendakwa terdakwa ikut menandatangani atau setidaknya melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap pengeluaran APBN dalam pengadaan BTS 4G. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara sendiri tidak dapat dipisahkan dari ayat 1 dan 2 terkait hak dan kewenangan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam menguji dan membebankan pengeluaran anggaran dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN ataupun APBD. Oleh karena itu, untuk mengetahui kepada siapa harus diminta pertanggungjawaban secara yuridis terhadap pengeluaran APBN in causu dalam pengadaan BTS 4G perlu dipastikan apakah pengeluaran anggaran dilakukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau PPK. Dalam perkara akuo, dengan adanya pengangkatan Anang Ahmad Latif sebagai kuasa pengguna anggaran pada Satuan Kerja Bakti selaku pelaksana pengadaan BTS 4G, maka tanggung jawab yuridis atas keluarnya beban APBN dalam pengadaan BTS 4G sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak lagi melekat pada terdakwa melainkan kepada KPA. Hal ini juga didasarkan pada lampiran kedua surat keputusan Menteri Kominfo nomor 695 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang mengatur bahwa KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang ada dalam penguasaannya. Bahwa pertanggungjawaban KPA terhadap penggunaan anggaran dan output yang dihasilkan dari pengguna APBN juga dapat ditemukan dalam rumusan pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara yang mengatur sebagai berikut kutipan yang kami tidak bacakan. Bahwa penuntut umum telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan terdakwa bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah melanggar peraturan pemerintah Perpres nomor 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP nomor 9/2018 yang bersifat umum, bahwa merupakan suatu fakta yang telah diakui serta diuraikan sendiri oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Pengadaan BTS 4G yang menjadi objek perkara akuo dilaksanakan oleh Bakti yang merupakan suatu badan layanan umum yang berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karenanya,
menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan yang bertentangan dengan peraturan Perpres nomor 16 2018. Karena fakta hukumnya adalah peraturan tersebut tidak berlaku terhadap pengadaan barang dan jasa oleh BLU, termasuk inkasu BLU Bakti, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang sebagai berikut. 1. Perpres nomor 16 tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres nomor 12 tahun 2021. Di mana dalam pasal 61 mengatur dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa oleh Badan Layanan Umum inkasu BLU Bakti Kemenfo dikecualikan dari ketentuan Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah dan diatur tersendiri oleh peraturan pimpinan BLU. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2020 tentang pengadaan pengolahan Badan Layanan Umum yang pada pasal 125 mengatur pengadaan barang dan jasa pada BLU dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa BLU sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari A. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, B. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya, yang D. Penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau rupiah murni. Yang keempat dan seterusnya. Demikian pula tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan yang bertentangan dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 sangatlah tidak beralasan karena peraturan LKPP tersebut tidak berlaku bagi BLU Bakti, melainkan yang berlaku adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penambahan pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang selanjutnya disebut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018, yang kemudian dicabut oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penambahan pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa surat dakwaan yang disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat mengenai penerapan peraturan-peraturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa, sehingga sudah sepatutnya surat dakwaan penuntut umum dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Yang kelima, bahwa terkait pelaksanaan pengadaan penyediaan infrastruktur BTS 4G, penuntut umum dalam surat dakwaannya mengakui bahwa pengadaan tersebut dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti yang merupakan Badan Umum BLU, berupa unit organisasi non-eselon yang berada di lingkungan Kemkominfo dengan Direktur Utama Bakti yaitu terdakwa Anang Ahmad Latif, yang mendapatkan pendelegasian wewenang dan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 695 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 574 tahun 2021 tertanggal 25 Desember 2021 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan telah adanya penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat menandakan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pada BLU Bakti Keminfo, maka mengacu pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur
pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN dan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang tanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas pengeluaran APBN dalam penyediaan pengadaan BTS 4G tidak lagi berada pada terdakwa selaku pengguna anggaran, melainkan pada masing-masing pejabat yang telah menandatangani dan atau mengesahkan dokumen pengeluaran APBN tersebut. Terlebih lagi, karena dalam dakwaan penuntut umum tidak ada satupun uraian mengenai adanya intervensi dari terdakwa dalam proses pengadaan BTS 4G, maka terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa perbuatan yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bukanlah perbuatan yang dilakukan dan diambil oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika tanpa adanya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, filosofis maupun keadaan yang mendasari dilakukan perbuatan tersebut. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primer dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan subsidiar. 1. Bahwa penuntut umum dalam halaman 59 sampai dengan halaman 60 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 122 sampai dengan 123 untuk dakwaan subsidiar telah mendakwa terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sebagai terdakwa Johnny Gerard Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Yang kedua, bahwa selain faktanya terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perhitungan keuntungan yang dimaksud unsur memperkaya diri sendiri dalam pasal 2 dan ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 mohon izin nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dimaknai sebagai pertambahan kekayaan yang benar-benar didakwa oleh pihak yang dianggap memperkaya dalam surat dakwaan inkasu terdakwa. Sedangkan pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan uraian surat dakwaan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap memperkaya orang lain. Bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya perbuatan terdakwa yang bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang telah memperkaya orang lain sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Mengenai dakwaan memperkaya Anang Latif sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua, bahwa dalam uraian dakwaan telah disebutkan dengan tegas yaitu pada halaman 60 dan halaman 123 surat dakwaan bahwa pihak yang memperkaya Anang Ahmad Latif adalah Jemi Setiawan dan Irwan Hermawan tanpa ada keterlibatan terdakwa. Yang ketiga, mengenai dakwaan memperkaya Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 dan halaman 123 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa uang yang diterima Yohan Suryanto berasal dari pembayaran sebagai tenaga ahli HUDEP UI yang oleh karenanya merupakan tanggung jawab dari
kuasa pengguna anggaran dan PPK penyediaan BTS 4G dari BLU Bakti serta berasal dari PT Rabinet Digital Network, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Yohan Suryanto adalah tanpa dasar dan keliru. Yang kelima, mengenai dakwaan memperkaya Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 sampai dengan halaman 61 dan halaman 123 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Irwan Hermawan ialah PT Sarana Global Indonesia, PT JIG, PT Waranada Yusa Abadi, PT Sunshine dan PT Sunshine. Dan penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Irwan Hermawan adalah tanpa dasar dan keliru. Yang ketujuh, mengenai dakwaan memperkaya Windy Purnama sebesar 500 juta rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 61 dan halaman 124 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Windy Purnama ialah PT Sarana Global Indonesia, dan penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara PT Sarana Global Indonesia dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa turut serta memperkaya Windy Purnama adalah tanpa dasar dan keliru. Yang kedelapan, mengenai dakwaan memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika Serikat, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 61 dan halaman 124 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan adalah Jemi Suciawan dan Rohadi. Yang ke-10, penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara Jemi Setiawan dan Rohadi dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan adalah tanpa dasar dan keliru. Yang ke-11, mengenai dakwaan memperkaya konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Telkominfra, PT Multi Transdata, konsorsium Lintas Arta WC dan konsorsium IBS dan ZTE, bahwa dalam halaman 61 surat dakwaan untuk dakwaan primair dan halaman 124 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar telah disebutkan uang yang diterima masing-masing perusahaan konsorsium berasal dari pembayaran pekerjaan pengadaan BTS 4G yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yang merupakan tanggung jawab KPA dan PPK pada BLU Bakti. Penuntut umum juga sama sekali tidak menguraikan adanya intervensi terdakwa terkait pembayaran kontrak kepada konsorsium, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya perusahaan konsorsium adalah tanpa dasar dan keliru. Berdasarkan uraian di atas, terbukti surat dakwaan penuntut umum telah disusun dengan tidak cermat dan jelas, sehingga sudah seharusnya dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Selanjutnya, surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.382.084.133.000 rupiah. Mohon izin ulangi, 33.795 rupiah 51 sen. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5 pada Badan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor
PEE 03 tahun 2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut hasil audit BPKP RI nomor PE 0.03 tahun 2003 tanggal 6 April 2023, bahwa sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke persidangan, dalam proses penyidikan auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi kepada terdakwa selaku pengguna anggaran, bahwa auditor BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara secara sengaja telah mengabaikan prosedur penghitungan kerugian negara yang wajib ditempuh oleh auditor, yakni tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahwa mengingat tuduhan kerugian negara dalam surat dakwaan berdasarkan kepada hasil audit BPKP yang secara nyata telah tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya, maka surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak cermat, sehingga sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, dakwaan kerugian keuangan negara tidak cermat karena tidak memperhitungkan progres BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 tanggal 8 September 2016, kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang artinya kerugian keuangan negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK harus dipahami sebagai kerugian negara yang nyata dan tidak dapat diartikan lagi sebagai kerugian negara yang dapat diperkirakan atau potensial atau belum terjadi. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menguraikan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan BTS 4G berdasarkan selisih pembayaran net kepada konsorsium dikurangi jumlah biaya nyata atau real cost site yang sudah terbangun plus dengan pembayaran net site yang belum terbangun per 31 Maret 2022. Akan tetapi berdasarkan hasil penyidikan yang termuat dalam berkas perkara terungkap bahwa kegiatan pengadaan BTS 4G tidak mangkrak dan masih berjalan hingga saat ini, mengingat masa berlaku kontrak payung telah diperpanjang hingga 30 Juni tahun 2026. Yang menyatakan sebagaimana hasil penyidikan yang termuat dalam angka 58 halaman 37 BAP saksi Insinyur Mira Tayyiba MSEE yang menyatakan direksi juga menyampaikan bahwa tanggal 2 Januari 2023 telah ditandatangani amandemen kontrak payung yang memuat antara lain memperpanjang masa berlaku kontrak sampai 30 Juni tahun 2026. Bahwa dengan masih berlangsungnya kegiatan pengadaan BTS 4G tersebut, maka belum dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atau setidaknya perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya, mengingat proses berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan BAPHP masih terus dilakukan. Bahwa berdasarkan penyidikan yang termuat dalam angka 11 BAP lanjutan saksi Elvano Hatorangan pada tanggal 26 Mei 2023 diperoleh fakta bahwa terhitung sampai tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 2.190 site telah selesai terbangun. Ya, tidak kami bacakan hasilnya. Akan tetapi penuntut umum tidak menggunakan dasar hasil penyidikan tersebut dan tetap menggunakan perhitungan BPKP per tanggal 31 Maret 2022 yang menggunakan progres BAPHP per tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebanyak 1.112 site. Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan menjadi tidak cermat karena menggunakan perhitungan kerugian negara yang tidak valid dan tidak pasti, sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat terima.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, kami menganggap bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar adalah dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Karena itu sudah seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akwa untuk menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, dan juga sidang mulia yang kami hormati. Nota keberatan ini telah menguraikan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum memuat uraian tindak pidana yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sebutkan di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa saudara penuntut umum telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan batalnya demi hukum surat dakwaan akwa. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis yang mulia Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDS 24-FT/M.1.06/2023 tertanggal 16 Juni 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan perkara pidana nomor 55-PIT-sus-TPK-2023-PN.JKT.PST atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. Yang kelima, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Yang keenam, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama terdakwa dan atau istri terdakwa dan atau keluarga tanpa terkecuali. Yang ketujuh, memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa yang disita terkait dengan perkara ini tanpa kecuali. Yang kedelapan, memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini. Yang kesembilan, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan ini kami bacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Atas perhatian dan dikabulkannya nota keberatan ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta 4 Juli 2023, kuasa hukum terdakwa Johnny Gerald Plate, Dr. Ahmad Holin SH.MH, Dionysius Yasmin Pongkor SH, MH Denirik Oliver SH, dan Husin Wiwanto SH.MK. Demikian majelis yang mulia kami bacakan. Dari saudara sendiri ada yang mau dibacakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Cukup dengan ini saja ya. Cukup. Ya, sebelum saya menyampaikan tanggapan, untuk tanggapan kesempatan berikutnya, tanggapan daripada penuntut umum perlu saya sampaikan kepada saudara. Ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung. Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya,
saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, demi hukum saudara harus kami bebaskan. Begitu Pak. Jadi jangan terpengaruh dengan apa-apa berita-berita di luar. Ya, jadi penuntut umum itu mendakwa saudara tentu cukup bukti atau bagaimana pembuktiannya nanti ya. Ini eksepsi atau keberatan ini setelah dibaca banyak termasuk mengupas tentang materi pokok perkara. Itu nanti akan kami pertimbangkan ya. Apakah ini sudah mencakup atau memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf A, B dan KUHP ada pelanggaran itu atau tidak. Nanti akan kami pertimbangkan. Begitu ya Pak, biar Bapak Pak John nih Gerald Plate ya, saudara jangan terpengaruh dengan apa berita-berita itu. Ya, itu banyak sekali berita-berita apalagi ini yang dihadapkan ke sidang ini Menko Info. Ya, bagian pemberitaan gitu. Ya, begitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, gitu ya. Sekarang dan satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Satu lagi. Ini pesan dari Majelis Hakim. Siapapun yang mengatasnamakan Majelis Hakim, saudara jangan tanggapi. Oke? Kalau ada yang mengatasnamakan Majelis Hakim, itu semuanya bohong dan palsu. Ya, supaya saudara tidak terpengaruh. Ya, ini pengadilan ini berjalan secara lurus Pak, adil. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar hukum. Oke, kira-kira saudara paham? Paham Yang Mulia. Oke. Sekarang penuntut umum ini harus ditanggapi sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP. Ada tanggapan dari penuntut umum? Kapan waktunya? Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Atas nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang sudah dibacakan, kami akan mengajukan secara tertulis dan mohon waktu 1 minggu. 1 minggu ya? Siap. Berarti tanggal 11 lagi? Siap Majelis. Ya, begitu ya Pak Joni Gerald Plate terdakwa, bahwasanya sidang ini kita tunda hari Selasa lagi Pak, tanggal 11. Itu memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum saudara ya. Setelah itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 tidak ada lagi tanggapan Pak. Langsung putusan setelah itu. Ya. Nah, begitu bunyi dari undang-undang. Sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan? Untuk sementara cukup Yang Mulia Cukup. sampai di pengadilan berikutnya. Oke. Dari penasihat hukum ada yang disampaikan? Ada sedikit Yang Mulia. Ya, silakan. Karena kewenangan penahanan sudah berada kepada Yang Mulia, kemarin kami disampaikan dari pihak tahanan untuk meminta penetapan. Kami akan mengajukan penetapan untuk besok Yang Mulia. Oh, Dari besok. Mulia. Ya. Silakan. Untuk kunjungan keluarga dan penasihat hukum Yang Mulia. Terima kasih. Sebetulnya menurut ketentuan undang-undang. Jadi saudara itu sebagai penasihat hukum bisa saja setiap saat mengunjungi ya terdakwa, kan klien saudara itu sudah ada dalam undang-undangnya Pak. Tapi kalau diperlukan harus ada izin dari majelis hakim juga nggak apa-apa, ajukan aja permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sebetulnya sudah ada itu, kecuali ya di luar ketentuan yang ada di rumah tahanan ya. Tidak boleh jam 1 malam di besok juga ya. Kalau ada ketentuan itu ya nggak boleh dilanggar Pak. Ya, artinya setiap saat itu ya di dalam jam dinas lah seperti itu. Penuntut umum ada yang perlu sampaikan? Cukup Majelis. Cukup ya. Demikian ya Pak Gerald. Sidang kita tunda minggu depan. Hari yang sama, hari Selasa lagi tanggal 11 Juli 2023 jam 10 ya pagi. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa ke persidangan ini pada persidangan berikutnya. Oleh karena terdakwa ditahan, maka tetap berada dalam tahanan. Penasihat hukum hadir sebelum jam 10. Oke, sidang selesai dan ditutup. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya.